Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, bab sitri auratil muslimina wan nahyi an insya'atiha li ghairi darurah. Bab anjuran menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarluaskannya tanpa ada keperluan. Hadis 245. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Hadis 245. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang yang menutupi kejelekan orang lain di dunia, kelak Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis 246. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul: Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu syatrallahi anhu. Muttafaqun 'alaih. Hadis 246. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan membuka aibnya. Termasuk yang demikian adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupi perbuatannya dan menceritakan, Hai fulan, aku tadi malam berbuat begini dan begitu, padahal malam itu Allah telah menutupi perbuatannya, namun pagi harinya ia malah membuka sendiri perbuatannya yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melanjutkan hadis tentang anjuran menutup aurat kaum muslimin, kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La yasturu abdun abdan fid dunya. Tidaklah seorang hamba menutupi seorang hamba yang lainnya di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya di hari kiamat. Hadis ini menerangkan tentang anjuran menutup aib seorang hamba Allah, menutup aib kaum muslimin, dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Menutup aib seorang hamba yaitu tidak menyebutkan diri seseorang dengan menyebutkan namanya, menyebutkan tempatnya dan semacamnya. Dan diperbolehkan oleh ulama menyebutkan aib kaum muslimin untuk dalam rangka nasihat dan atas nama pelajaran i'tibar. Diperbolehkan kita membuka aib seseorang tanpa menyebutkan namanya,
akan tapi dalam rangka untuk i'tibar dan nasihat. Itu tentang makna hadis yang pertama. Dan al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya ganjaran yang kita peroleh dari menutup aib saudara kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita nanti di hari akhirat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengan hambanya satu persatu. Dan aib di atas aib, celah di atas celah, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan aib kita di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman. Ini yang ditakutkan oleh orang-orang saleh di dalam mereka berbuat maksiat kepada Allah. Ketika Allah tidak mau menutup aib kita di hadapan semua makhluk Allah di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau menutup aib kita dan Allah membukakannya di hadapan khalayak, maka celaka di atas kecelakaan. Dan dia adalah musibah yang terbesar, musibah selain dari azab itu sendiri. Karena aib kita terbongkar di saat kita sangat membutuhkan perlindungan dan penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, bahwasanya seluruh umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa. Umat Rasulullah SAW diampunkan oleh Allah. Maksudnya adalah umat Rasulullah SAW, bukan umat kufar. Karena umat Rasulullah SAW itu terbagi 3 atau terbagi 2. Pertama, umat mujabah adalah umat yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW, dan mereka lah umat yang menyatakan bahwa mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka adalah kaum muslimin, maka mereka adalah umat mujabah. Dan yang kedua, umat yang disebut umat da'iyah atau umat mad'u, umat yang diajak oleh Rasulullah SAW, dan itu semua umat manusia dari golongan jin dan manusia. Dan dia bisa saja kafir, tidak memenuhi panggilan Rasulullah, panggilan Allah, dan bisa saja dia muslim. Akan tapi umat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah umat mujabah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati mu'afa. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan semua umat yang masuk Islam akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya dan dosanya. Mu'afa dari kalimat afu, yaitu Allah maafkan ketika dia berlaku salah. Tiba-tiba datang kata-kata pengecualian, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiatnya kepada Allah, orang-orang yang menampakkan maksiatnya yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini persis dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Ada seseorang yang enggan masuk surga? Tidak ada seorang pun. Akan tapi Rasulullah mengatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan.
Ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kira-kira enggan tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Tidak ada seorang muslim kiranya yang enggan masuk surga. Akan tapi Rasulullah SAW menjawabnya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang berlaku maksiat terhadapku maka dia faqad aba. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berlaku maksiat kepadaku berarti dia telah enggan masuk surga. Kiranya permasalahan bukanlah pada kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan umat Islam ke dalam surga. Karena Allah mengatakan semua umat Muhammad masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, siapa kira-kira yang enggan ya Rasulullah? Kiranya bukan maksudnya enggan. Kiranya masuk surga tidak hanya sebatas angan-angan, akan tapi harus ada praktek dan tatbiq. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang menyelisihiku berarti dia telah enggan. Di sini yang menyulitkan setiap muslim untuk memperoleh surga. Apakah dia siap mentaati Allah? Apakah dia tidak siap mentaati Allah dan Rasulnya? Barang siapa yang taat berarti dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Dan itu adalah kemenangan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaharkan maksiat adalah menampakkan maksiat kita di hadapan khalayak ramai. Baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni satu kaum jika seandainya maksiat masih di dalam ketersembunyian. Ketika dia dijaharkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ketika dijaharkan, Allah tidak akan mengampuni umat dan kaum yang menjaharkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab tidak akan turun jika seandainya maksiat dilakukan di dalam kesendirian. Berbeda dengan maksiat yang dilakukan dengan dijaharkan, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera diturunkan sekalipun kecil maksiat yang dinampakkan itu. Itulah yang dikatakan oleh ulama kita bahwa tidak aib maksiat dilakukan secara tersembunyi. Yang aib ketika dinampakkan. Orang yang menginginkan sebuah umat yang tidak melakukan maksiat adalah orang yang menginginkan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin maksiat tidak dilakukan. Maksiat dilakukan. Kan tapi perbedaannya maksiat itu dinampakkan atau tidak. Makanya disinilah perbedaan antara pemerintahan Islam dengan tidak pemerintahan Islam. Sesungguhnya pemerintahan Islam diperbolehkan dilakukan, maksudnya tidak masalah maksiat dilakukan di dalam pemerintahan tersebut. Akan tapi dia menjadi masalah besar jika seandainya tidak ada penegakan hukum dalam perlakuan maksiat tersebut. Jika seandainya telah dinampakkan. Itulah yang disebut fitnah
yang Allah timpakan kepada satu kaum yang menjaharkan maksiat. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menjaharkan maksiatnya. Orang yang menyembunyikan maksiatnya, hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menjaharkan maksiat, melakukan maksiat dalam terang-terangan, bukan saja hubungan dia dengan Allah saja, akan tetapi dia ikut andil menyebarkan maksiat tersebut di khalayak ramai. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyaris tidak mengampuni orang-orang yang menjaharkan maksiatnya karena beberapa hal. Yang pertama, karena orang yang menjaharkan maksiatnya, dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang-orang yang mujahirun dengan maksiat, dia mengiming-imingi atau membuat orang atau mendorong orang untuk berbuat maksiat sebagaimana dia buat. Ketika dia melakukan maksiat secara terang-terangan, jadi secara tak langsung dia mengasung-asung orang untuk berbuat maksiat seperti dia. Dan yang ketiga, ada rasa kesombongan terhadap maksiat, dan ini dosa yang sangat sulit diampunkan. Orang yang sombong melakukan dosa dan dia berbangga dengan dosanya. Dan yang keempat, dia ikut andil menyebarkan kejahatan dan kekejian di permukaan bumi. Dengan hal itu dia berarti merusak permukaan bumi. Dan yang kelima, dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala yang telah berusaha menutup aibnya, kemudian dia bukakan. 5 hal yang membuat seseorang ini menjadi dosa yang menjaharkan maksiatnya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Ini dalam semua bentuk aspek maksiat. Bukan hanya maksiat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga semua bentuk maksiat, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tapi dinampakkan di depan ramai. Makanya Islam mengharamkan sesuatu yang mengganggu kestabilan kaum muslimin. Disebutkan oleh ulama bahwa illah, alasan kenapa jahar, orang yang menjaharkan maksiat tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sulit diampunkan, disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Sedangkan menampakkan yang buruk berarti mengkufuri nikmat itu tersendiri, mengkufuri nikmat itu secara langsung, dan melecehkan sitar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menampakkan maksiatnya melecehkan sitar Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk orang yang menjaharkan maksiat adalah orang-orang yang berbuat maksiat kemudian dia berbangga dengan maksiatnya. Minum khamar, kemudian dia berbangga-bangga dengan sesamanya bahwa dia adalah orang yang paling tahan minum khamar. Dia menceritakan
kejahatannya dengan bangga pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu jahar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara menjaharkan maksiat adalah menjaharkan bid'ah, menjaharkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, seperti menghidupkan sunnah sayyi'ah yang tidak ada di daerah tersebut. Berarti dengan hal itu dia telah menjaharkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak bid'ah-bid'ah yang dihidupkan kembali oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak mengenal Islam dan tidak mengenal hukum syariat Islam. Di antara menjaharkan maksiat, membangkang terhadap pemerintahan yang sah dan melakukan khuruj, melakukan pemberontakan dengan ucapan dan tulisan di media massa maupun di mimbar-mimbar maupun di jalan-jalan. Itu adalah bentuk jahar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengganggu stabilitas umum. Masyarakat biasa melecehkan pemerintahannya dan umaranya. Itu semua bentuk jahar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiatnya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terjadinya berita baik di kalangan kaum muslimin dan tidak adanya berita buruk, isu-isu yang mengganggu ibadah mereka dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita rasakan dari apa yang disebut dengan era reformasi, dengan bebasnya isu, orang mudah saja membuat sebuah berita dan menyebar di kalangan kaum muslimin, ini bukanlah ciri dari kebebasan yang diinginkan oleh Islam. Islam menginginkan manusia tenang di dalam melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang kita rasakan di negeri kita yang begitu bebas sehingga lepas kontrol, jauh lebih nikmat kita hidup di negara yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Karena orang-orang atau negara yang membentuk pemerintahnya dengan kerajaan itu biasanya cepat menutup isu dan berita yang mengacaukan stabilitas masyarakat. Dan kita lihat dari kenyataannya bahwa negara yang makmur adalah negara yang berbentuk kerajaan. Lihatlah negara muslim maupun negara kafir. Rata-rata yang makmur adalah negara yang berbentuk kerajaan. Kenapa? Karena karena masyarakat tidak disibukkan dengan pekerjaan yang mereka tidak ada hubungan dengannya. Sekarang semua orang berbicara tentang permasalahan yang mereka tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi. Berbicara pada sesuatu yang mereka tidak ada gunanya berbicara di sana. Seharusnya masyarakat harus beribadah dan melakukan ketaatan, bekerja sesuai dengan apa yang Allah telah berikan. Salah satu contoh yang saya berikan, negara kita dengan negara di Timur Tengah. Kalau seandainya antum berangkat ke Madinah, ke Mekah, antum tidak akan tahu bahwa hari ini ada terjadi tembak-tembakan antara teroris dengan polisi, kemudian terbunuh 1 atau 3 orang. Orang-orang tua itu semuanya hanya paham kedainya, tokonya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak disibukkan dengan sesuatu yang mereka tidak paham sendiri. Dan itu masih terlihat secara umum di daerah mereka. Sehingga kalau seandainya kita datangkan berita yang kita dapatkan dari negara kita ini, kemudian kita beritakan mereka, mereka akan terbingung-bingung. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka memang tidak mengetahuinya. Karena
mereka tidak disibukkan dengan isu yang mengganggu kehidupan mereka. Yang tahu mereka hanyalah bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Nah, coba lihat berapa kejadian waktu yang lampau, berapa habis waktu kaum muslimin semuanya di Indonesia gara-gara jatuh pesawat Mandala. Anda berapa jam, berapa menit melihat berita tersebut. Kalikan waktu-waktu kaum muslimin, jika seandainya mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebuah ibadah. Kenapa kaum muslimin disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat untuknya? Baik, kalau Anda sebagai seorang muslim ingin menjadikan i'tibar, bolehlah. Kan tapi hanya untuk bertenang-tenang, hanya untuk mendapatkan isu, membuatkan mengasyikkan minum, duduk di kedai kopi dan semacamnya adalah tidak perbuatan seorang muslim yang baik. Apa hubungan pesawat Mandala jatuh dengan Anda? Tidak ada hubungannya. Tidak akan menambah orang yang meninggal dan tidak akan mengurangi orang yang meninggal. Tapi kita disibukkan dengan sesuatu yang memang kita tidak diperlukan untuk itu. Jadi kita katakan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang muslim hanya disibukkan dengan kejadian, hanya disibukkan hendaknya dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan dunianya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salaf membagi kesibukan itu dengan 3. Apa kata Atha bin Rabah? Atha bin Abi Rabah. Apa kata beliau? Adalah salaf membenci fudulul kalam. Adalah salaf mereka tidak suka berbicara berlebihan. Apa kata murid-muridnya? Wahai guru, apa yang mereka maksud dengan fudulul kalam? Apa yang mereka maksud dengan fudulul kalam? Apa kata Atha? Sesungguhnya fudulul kalam, ucapan yang berlebihan bagi mereka adalah ucapan yang bukan pada Al-Quran dan dalam mentadabburinya, atau hadis dan memahami maknanya, atau bergurau dengan keluarga dan anak-anaknya, atau yang ketiga berbicara tentang dunia dan kehidupannya. 3 itu. Anda kalau seandainya tidak disibukkan dengan menuntut ilmu Al-Quran dan hadis, berbicara dengan Al-Quran dan hadis, berarti Anda boleh dibicarakan tentang masalah dunia Anda, tentang usaha Anda. Orang yang jual pecal, dia berbicara tentang pecalnya, bagaimana mengembangkan, silakan. Kalau tidak disibukkan itu, berbicara tentang anak dan keluarga. Selain dari itu, pembicaraan adalah fudulul kalam yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu salaf. Bagaimana mereka hanya disibukkan dengan yang itu. Seharusnya muslim benar-benar memfokuskan belajar 3 hal. Jadikan majelis kita, kalau tidak tentang ilmu agama, tentang usaha yang ada sangkut pautnya dengan kita. Kalau tidak, tentang masalah keluarga yang kita punya hubungannya dengan itu. Selain dari itu, maka itu disebut oleh Atha bin Abi Rabah adalah fudulul kalam menurut salaf. Baik. Dan ini bukan berarti saya mengatakan hal itu kita tidak boleh berbicara hal yang lain. Kan tapi jika seandainya masih di dalam 3 rangka itu, maka diperbolehkan. Sisanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang lainnya dihisab. Akan tapi rugi seseorang yang berbicara yang tidak ada hubungannya dengannya. Rugi. Kalau tidak berbicara tentang ilmu, bicara tentang dunia kita. Allahu taala alam. Baik. Hadis 247. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidhal hadda wala yusarrib 'alaiha thumma in zanatis tsaniyata falyajlidhal hadda wala yusarrib 'alaiha thumma in zanatis tsalitsata falyabi'ha walau bihablim min sya'ar. Muttafaqun alaih. Hadis 247 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang budak melakukan zina dan nyata zinanya, hendaklah ia didera dan jangan dijelek-jelekkan. Jika ia berbuat zina lagi, maka deralah ia dan jangan dijelek-jelekkan. Jika ia berbuat zina untuk ketiga kalinya, maka juallah ia walaupun seharga tali yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menerangkan di hadis ini tentang seorang amah, budak wanita berzina. Di dalam Islam pada zaman dahulu, ketika jihad ditegakkan, bahwa manusia itu terbagi dua, hurran atau abdan, manusia yang merdeka atau manusia yang statusnya budak. Kalau dia kafir dan muslim, kita katakan kafir terbagi tiga. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di bawah negara Islam dan dia mendapatkan keamanan dan kedamaian dengan membayar jizyah, upeti untuk kedamaian tersebut. Ketika kaum muslimin tidak kuat lagi menjaga kedamaian mereka, wajib tidak dibayarkan upeti, tidak ada jizyah. Kafir muharib adalah kafir yang statusnya halal darah mereka karena mereka memerangi Islam. Kafir muahad yang ketiga, kafir yang mana dia masuk atau keluar dari negeri Islam, kan tapi masuknya karena izin, karena sebuah kebutuhan. Sedangkan budak di mana statusnya? Budak bisa saja muslim, bisa saja kafir. Jadi budak dengan dua cara didapatkan. Pertama, budak didapatkan karena berjihad di jalan Allah, kemudian jadi tawanan. Tawanan tersebut sebelum dibagikan dia menjadi tawanan, kan tapi setelah dibagikan oleh imam, dia sudah menjadi statusnya budak. Jadi budak didapat dari tawanan perang. Dan yang kedua, budak didapat dari warisan atau jual beli. Nah, biasanya budak yang statusnya jadi tawanan perang, biasanya dia kafir. Nah, seringkali budak yang kita beli itu statusnya biasanya dia sudah masuk Islam. Itu tentang perbudakan. Dan budak itu terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disebut abdun, kalau wanita disebut amatun, amah. Dan budak statusnya di dalam Islam memang hina. Akan tapi dia mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa dalam Islam, dalam segi pahala. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, kalaulah bukan karena Jumat dan jamaah dan menuntut ilmu, niscaya saya akan memilih budak, menjadi budak. Karena budak ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua pahala. Berbeda dengan orang yang merdeka. Itu jelas terlepas dari kelebihan dan kekurangan budak. Yang jelas di dalam Islam ada keutamaan budak juga. Nah, budak, ketika seseorang telah membeli budak atau dia mendapatkan budak, maka dia boleh memperlakukan budak itu sebagaimana memperlakukan budaknya, babu. Disuruh bekerja, kemudian hasil pekerjaan tersebut
adalah hak majikan. Tidak ada secuil pun hak budak. Kalau seandainya dia perempuan, maka diperbolehkan menikahinya, berhubungan badan dengannya, akan tapi mempunyai hukum-hukum tertentu setelah itu. Jika seandainya dia melahirkan anak, maka dengan lahir tersebut budaknya tersebut merdeka. Nah, hadis ini menerangkan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, jika seandainya budak kalian berzina, maka jilidlah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan budak berzina? Kita katakan budak adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka disibukkan dengan mengabdi kepada majikannya, rendah pendidikannya, keterbelakangan, dan kepapaan yang membuat mereka tidak sama dengan orang-orang yang merdeka dalam segi kesopanan dan semacamnya. Maka jika seandainya terjadi pada budak perzinaan atau maksiat, maka Islam juga membuat kedudukan mereka tidak sederajat dengan hur, dengan orang yang merdeka. Makanya di dalam hukum zina budak itu hanya mendapatkan setengah dari hukum orang merdeka. Fanisfu ma'alal muhsanati minal azab. Sungguhnya hukuman bagi orang budak yang berzina adalah setengah dari hukuman orang merdeka berzina. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya seorang budak wanita berzina, maka jilidlah dia. Jilidlah, yaitu dipecut setengah dari dari orang merdeka, yaitu dia dijilid 50 kali. Kalau orang merdeka dijilid 100 kali, setengahnya. Dan juga perbedaan yang kedua, bahwa yang berhak menjilid orang yang merdeka adalah pemerintahan, sedangkan budak itu yang menjilidnya, memberi hukumannya adalah majikannya. Boleh di belakang rumahnya kemudian dipukul dan semacamnya. Kemudian jika seandainya dia berzina lagi, maka jilidlah sampai 3 kali. Kalau seandainya dia masih berzina juga, maka juallah dia sekalipun dengan harga seutas tali, sekalipun dia seharga seutas tali. Kita tahu bahwa hukum-hukum budak di dalam Islam jauh berbeda dengan hukum-hukum merdeka. Bahwasanya orang budak tidak wajib baginya Jumat dan jamaah. Budak tidak wajib baginya menutup wajah, bahkan tidak boleh dalam Islam. Dia tidak sama dengan orang-orang yang merdeka mendapat fasilitas. Mereka tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Dan di satu sisi lagi, budak adalah orang-orang yang juga mereka adalah manusia. Ada yang buruk, ada yang cantik dan semacamnya. Sehingga ketika mereka disibukkan dengan sesuatu yang membuat majikannya kadang-kadang lalai, akan terjadi perzinahan, akan terjadi perbuatan maksiat, yang mana Rasulullah SAW kalau seandainya terjadi zina, maka jilidlah. Di sini faedah bahwasanya wajib bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wajib. Sebagaimana seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap keluarganya, seorang majikan terhadap budaknya. Kalau tidak begitu, berarti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Dan yang kedua atau ketiga, faedah hadis ini, kalau seandainya dia berzina dan suka berzina budak wanita tersebut, kenapa harus dijual kepada orang? Kalau seandainya dijual, bukankah nanti akan membahayakan orang yang membelinya?
Kenapa Rasulullah SAW menyuruh menjualnya? Padahal dia adalah penyakit ini, orang berzina. Di sini ada sebab, ada illah. Pertama, Islam tidak membenarkan hal yang mubadzir. Dan budak adalah harta. Budak adalah harta. Dan budak tidak mungkin dihilangkan, karena tidak mungkin dibunuh. Dan tidak mungkin dibuang, karena dia adalah harta. Dan kita diharamkan untuk membuang-buang harta. Terus kenapa harus dijual? Karena bisa saja di tangan kita budak tersebut tidak jera, akan tapi di tangan majikan lain dia akan jera. Dengan berapa cara? Pertama, majikan yang baru mungkin lebih keras, lebih tegas, atau pekerjaannya jauh berbeda dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan pertama. Dan yang kedua, bisa saja majikan yang kedua ini membutuhkan budak tersebut, sehingga wanita tersebut menjadi wanita yang terjaga, budak tersebut terjaga karena majikannya menggunakannya. Atau yang ketiga, majikan tersebut mampu terus menikahkannya dengan sesama budak. Jadi selagi bisa barang tersebut masih digunakan, maka gunakan. Akan tapi dengan syarat barang yang aib, yang ada aibnya itu wajib diterangkan. Jika seandainya kita tidak mau lagi karena aib tersebut, karena kita tidak mau, karena barang tersebut kita tidak mau lagi karena aib tersebut. Di sini para ulama mengatakan barang, kalau seandainya dia telah punya aib dan kita tidak mau menggunakan barang tersebut karena aib tersebut, maka wajib diterangkan kepada orang. Karena kalau tidak diterangkan, Rasulullah SAW tidak menghargai wanita tersebut, budak tersebut dengan harga seutas tali. Harga budak bukanlah murah. Orang dahulu menghargai budak sama dengan mobil-mobil lux, VIP pada zaman sekarang. 1.000 dinar, 1.500 dinar, 2.000 dinar dan semacamnya. Kalau seandainya zakat saja itu adalah 20 dinar, maka 1.000 dinar adalah harta yang sangat berharga. 20 dinar adalah nisab zakat, yang mana lebih kurang 85 gram. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Nah, kalau seandainya dia membeli budak 1.000 dinar, berarti budak tersebut sudah seharga dengan 1 M. 1 M beli budak. Makanya dia sangat berharga. Semakin banyak keahlian budak tersebut, semakin cantik, semakin pandai bekerja, semakin mempunyai kelebihan dan semakin mahal. Begitulah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya Allah berikan ganjaran berlipat juga. Seperti seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, sehingga dia mendapat